kami ya Allah dari berharap kepada siapapun selain hanya padamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiun alim. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar surat Al-Insyirah ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi satu kesulitan itu sejatinya diapit oleh dua kemudahan. Jadi kalau kita sedang dilanda kepahitan, nah ketahuilah bahwa tidak ada kepahitan terus menerus. Insya Allah akan ada kemudahan pada waktu yang tepat. Dan sabar itu seperti kunci yang akan membuka nikmat yang besar. Ibu-ibu melahirkan sakit luar biasa dan sesuai dan nikmat yang sangat besar, yaitu bisa melihat anaknya. Sesuatu yang bisa menghilangkan kepahitan yang dirasakan. Benar Bu? Saya tidak pernah hamil, tapi kata yang melahirkan, pahitnya, sakitnya melahirkan itu sirna ketika sudah menyaksikan anak yang dirindukannya lahir. Benarkah begitu Bu? Nah, itulah kebahagiaan sesudah kepahitan itu bisa menghilangkan kepahitan yang diderita asal sabar. Mungkin masih ingat prosedur sabar. Satu, kalau terjadi kepahitan, biiznillah, ini izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, bahwa semua yang terjadi adalah pasti kebaikan. Dari Allah itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Yang sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman karena semua urusannya adalah baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian kecuali beriman. Jadi kalau kita yakin ke Allah, baik. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Diberikan musibah dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa semua kepahitan itu sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tidak ada ujian SD, pelajaran SMA. Allah Maha Adil.
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika kita diuji dengan kepahitan, kita harus tahu bahwa ini sudah dosis kita nih. Karena Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu kadar keimanan, Allah tahu fisik, finansial, intelektual, keilmuan kita, tahu segalanya tentang kita, karena Dia yang menciptakan kita. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, Dia Al-Adil, Maha Adil, pasti sudah proporsional untuk kita. Jadi jangan lebay mendramatisir masalah. Kemudian yang keempat, kalau kita zikir lagi adalah bahwa semua kepahitan diundang oleh dosa kita. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Itu oleh keburukan kita sendiri. Makanya kalau sedang ditimpa kepahitan, banyak istighfar. Salah satunya, kenapa saya pahit sekali? Ingat saja perkataan Ali bin Abi Thalib tadi itu, aku sudah merasakan semua kepahitan dan tiada yang paling pahit selain berharap kepada manusia. Dosa tuh, kita berharap ke manusia tuh tidak baik. Makin ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, pokoknya kalau ngarap-ngarap ke makhluk pedih. Jadi kalau nanti pedihnya hati, perih, luka, seperti perangko lengket dibuka, robek, istighfar. Kenapa istighfar? Ya karena sudah menyekutukan Allah dengan makhluk. Itu pedih itu hadirin. Makanya nggak usah berharap cinta, karena kan di dalam perjodohan itu dia cakep mau, dia kaya mau, dia soleh solehah mau, dia pinter mau, tapi yang paling penting dianya mau tidak gitu ya. Ya yang itu yang susah ya Pak. Ya sudah, jangan banyak berharap. Kalau gitu kita mau sama dia ternyata dia mau muntah, kan tidak bahagia. Dan terus kan, kenapa jadi pada patah hati begini? Pokoknya hati-hati, kalau jatuh cinta itu mirip dengan jatuh dari pohon kelapa, babak belur hadirin. Jangan banyak berharap dari makhluk, itu bikin pedih. Nah, kalau hati kita perih, luka, pasti ada dosa di sana. Salah satu dosa yang bikin perih itu adalah berharap dari makhluk. Lanjutnya adalah, nah yang ini, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita lagi diuji kepahitan, ini nggak akan tunggal nih kepahitan. Ini akan ada di sana satu karunia. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini nikmat yang luar biasa besar yang ada sesudah kita sabar menjalani kepahitan. Nah, ingat-ingat itu saja kalau lagi pahit itu ya. Nah, begitulah. Lalu faida faragta fansab. Nah, ini dia. Jadi kita harus membiasakan tuntas. Jangan keramas baru sebelah pakai sabun keluar, baju baru juga pakai sebelah pakai tangan, baru dimasukin pergi, pakai sepatu baru sebelah berangkat, naik motor baru juga megang stang maju. Ini kan error hadirin. Sempurnakan. Jadi kalau punya amanah juga sempurnakan. Faida faragta fansab. Jangan suka ingin yang lain sebelum menyempurnakan yang ada. Memang begitu, sempurnakan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kepada Allah lah, kepada Rabbmu lah kamu berharap. Jadi yang namanya tawakal itu harus pol nih kita nih. Tidak boleh tawakal tidak pol ikhtiarnya. Harus disempurnakan.
ikhtiar kita, tapi hati jangan bersandar kepada ikhtiar. Contoh yang indah di antara contoh-contoh yang sangat bagus di antaranya adalah Siti Hajar. Siti Hajar ditinggalkan di lembah Mekah yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Tapi beliau yakin ini suami saya nabi, nyuruh saya begini, pasti Allah tanggung jawab. Tidak mungkin Allah memerintahkan nabinya meninggalkan istrinya dan anak di sana tanpa ditolong Allah, mustahil. Tapi keyakinan yang kuat ini tidak menghambat ikhtiar. Beliau lari, naik gunung Sofa, turun jalan, lari Marwah, Sofa, Marwah 7 kali, dan Allah mendatangkan air Zam-Zam tidak di Sofa, tidak di Marwah, tapi ada di bawah kakinya Ismail, bayi itu. Ya, jadi tidak harus ikhtiar di sini menghasilkan yang kita inginkan, tidak harus, karena bagi kita ikhtiar itu ibadah. Dagang, tuh untungnya kecil sedikit hari ini, syukuri. Padahal dagangnya sambil banyak zikir, dagangnya sambil murojaah Quran, sambil nunggu pembeli banyak istighfar, banyak sholawat. Tapi kok untungnya sedikit, uang sedikit, pahala banyak. Mungkin kita tidak digigit anjing, tidak ketabrak angkot, itu pun nikmat. Kita tidak tahu apa takdir yang digeser oleh Allah. Anak-anak di sekolah tidak nakal, bahkan dapat beasiswa, dimudahkan hafal Quran, berani bayar berapa? Bandingkan dengan penghasilan uang yang tidak berbuah kebaikan. Oleh karena itu, jangan menganggap segala sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan kita. Pol saja ikhtiar, sempurnakan, perencanaan matang, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi tetap hanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Kalau mau pergi dari rumah, pergi dulu, doa dulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu benar. Mau berangkat, bergantung ke Allah. Sambil di jalan, bersandar ke Allah. Sesudahnya, bersandar ke Allah. Termasuk di dalam niat. Niat sebelumnya harus lillahi ta'ala. Ketika sedang beramal, harus terjaga lillahi ta'ala. Sesudah amal, harus terjaga juga. Masih ingat ilmu ikhlas kemarin? Ikhlas itu ada di 3 tempat. Di awal, apa yang kita besarkan? Roja. Jadi kalau mau beramal, bulat, berharap sekali Allah nolong, amal ini bisa lurus, niatnya bisa diterima. Rojanya, harapannya tuh harus pol ke Allah, karena Allah lah yang ngebulak-balik hati kita. Allah juga yang bisa menolong kita terjaga. Ketika sedang beramal, ini bisa belok-belok nih. Makanya harus kombinasi antara roja dan khauf, antara harap dan takut. Harap diterima, takut tergelincir, takut tidak diterima. Kalau sudah selesai amal, apa yang dibesarkan? Khauf, takut. Makanya kita lebih bagus banyak diam, tidak usah sibuk dengan medsos yang bisa menghilangkan amal. Begitu. Jangan sampai mau tahajud cepat buka, bangun, padahal dia sendiri tiduran. Kadang-kadang lagi sujud juga dipotret, kami sedang khusyuk, thread. Makin ngaco. Ayo, kalau sedang amal lupakan saja penilaian orang, Allah yang menerima. Benar? Dan hadirin sekalian, jadi mulai sekarang kita harus mulai yang sangat penting latihannya, latihan putus harapan dari makhluk. Cukup hanya berharap dari Allah saja. Kenapa? Karena semua makhluk la haula wala quwwata illa billah. Semua makhluk itu tidak bisa memberi manfaat apapun tanpa izin Allah dan tidak membahayakan kita tanpa
izin Allah. Semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk adalah milik Allah. Seluruh makhluk takluk dalam kekuasaan Allah, dan seluruh makhluk tidak bisa berbuat kebaikan ataupun mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berhentilah berharap dari makhluk. Perlukah kita ingin dicintai oleh makhluk? Perlu. Gimana caranya? Caranya kita baik-baik sama dia, kesenangan dia kita turuti. Kenapa ada yang tetap sebel? Padahal kita sudah berbaik ke dia, ya. Ya mungkin dia ada keinginan lain selain kita, itu berarti. Kan, Mas, gini jawabannya, karena yang ngebulak-balik hati itu Allah. Jadi walaupun kita kan berbuat baik itu ada macam-macam. Ada yang berbuat baik karena ingin dianggap baik. Ada yang berbuat baik supaya dia jadi baik ke kita. Ada yang berbuat baik supaya dia enggak berbuat jelek ke kita. Ada yang berbuat baik supaya Allah ridho ke kita. Mana yang paling Nah, kalau kita berbuat baik agar dianggap baik, mungkin dia nganggap baik, tapi Allah nggak nganggap kita amal soleh. Makanya lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita mengekspos kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menanti-nanti orang balas budi? Oh tidak. Tugas kita bukan ngarap-ngarap dari makhluk. Tugas kita ngarap-ngarap dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbahagia bagi yang tidak berharap WA-nya dibalas. Walaupun sudah R, walaupun sudah online di atasnya, tapi punya kita nggak dibalas aja, contreng biru 2, nggak apa-apa. Ya, yang karena perintahnya juga ikra, bacalah ya, bukan balaslah. Terima kasih, semoga sudah tersambung dengan guru kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Pak Miftah bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan sehat. Pak Miftah usia berapa sekarang? Punten? Baru 75. Baru 75, bisa dibalik Pak. 57, yang berat tuh 78. Pak Miftah, AA kemarin di BSD diajak bersepeda. Pemimpinnya tuh usia 73. Waduh. Masya Allah, masih bersepeda terus Pak, dan memimpin di depan. Jadi besar harapan kita masih sehatnya Pak ya. Amin. 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 Nah, salah satu diantaranya sehat hati itu tadi Pak, yang perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semua kepahitan sudah kurasakan, tapi tiada yang lebih pahit selain berharap kepada manusia. Gimana menurut Bapak Pak? Iya, itu yang disebut asyirkul khawfi ya, asyirkul asghar. Segalanya ingin dari manusia. Itu di Quran Nabi disebut ini musyrik samar-samar ini. Ingin pujian, ingin penghargaan. Yang mestinya puji kepunyaan Allah, kamu direbut oleh kita begitu. Makanya Allah yang tahu isi hati langsung nancepin pedih ya Pak ya. Nah, itu ya. Jadi harus bagaimana tuh Pak? Ini yang mau jatuh cinta gimana Pak menurut Bapak? Ya, Kan Bapak sudah lama. karena Allah kita itu. Kan? Semuanya harus karena Allah, tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah, harus melahirkan cinta dari Allah kepada kita. Katanya kan kalau pertemuan takdir Allah, kalau berteman pilihan kita, tapi kalau jatuh cinta di luar kekuasaan, gimana tuh Pak? Harus dikontrol terus. Mungkin karena pandangan tidak terjaga, jadi Allah tanemin aja cinta. Baik, terima kasih ya Pak ya, kemarin sudah hadir di Miladarut Tauhid, dan mudah-mudahan berkah. Silakan Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga rahmat, barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan terus kepada kita semua. Tadi sudah disinggung salah satu surat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Nabi, dan kemudian Allah memberikan resep bagaimana kita menyikapi sebuah kesulitan ataupun kepahitan yang dikenal dengan surat Al-Insyirah. Dulu sering kita mendapatkan resep dari Bapak Ustadz bahwa kalau sedang bingung, sedang ada kesulitan, baca surat Al-Insyirah. Ya, ternyata surat Al-Insyirah itu adalah resep, ya. Resep bagaimana kita menyikapi, menghadapi penderitaan atau kepahitan atau kesulitan. Itu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini turun setelah turun surat Wadduha. Jadi agak sekarang pun di Al-Duha dan Al-Insyirah itu bersambung begitu. Jadi Ad-Duha itu 93, surat 93, dan Al-Insyirah adalah 94. Ini dilatar belakangi oleh satu suasana kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada awal-awal beliau menyampaikan ajaran agama atau pada awal kenabian beliau, beliau sempat mengalami semacam kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan ini Allah marah kepada saya, jangan-jangan saya menerima wahyu ini salah ini. Perasaan beliau itu pernah katanya disampaikan kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah. Jangan-jangan Tuhan marah. Tes kepada para penyimak Facebook, ini mohon maaf mungkin kualitas suaranya kurang pas. Kita akan lanjutkan lewat dibagi dua, yang radio dengan MKFM dan yang Facebook sekarang langsung. Baik, ada yang akan didiskusikan, ada yang bertanya. 1, 2, Ibu, akhwat, 3, 4, 5, 6. Nggak sempat jawabnya ya. Silakan, Bapak dulu nih tamu. Silakan Pak, pakai mikrofon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agim yang saya hormati selaku. Tunggu dulu, alhamdulillah. Bapak siapa, dari mana? Nama saya akan memperkenalkan. Nama saya Haji Suhardi AMD dari Bogor. Jauh-jauh, jauh-jauh. Tentara Bapak? Saya alhamdulillah saya seorang militer yang masih aktif. Ya. Nah, tadi AAG menyinggung awal yaitu tentang cinta. Cinta itu merupakan indah. Tidak ada indah selain cinta. Nah, tetapi ketika aku seremaja seperti adik-adik saya ini, saya lulus SMA, saya mulai tumbuh cinta mencintai seorang gadis wanita. Nanti akan saya pilih dia itu idaman saya, kan begitu. Ternyata saya mencari pekerjaan belum dapat, belum dapat. Akhirnya apa? Si gadis itu ada orang lain punya kerjaan, istilahnya kerjanya bagus, hasilnya bagus, diberikan kepada orang lain, mereka juga senang sama kita. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Bukan kita, Bapak aja. Kalau kita saya jadi ikutan. Apa sendirian Pak? Ya karena saya belum bekerja, saya tidak berani melangkah untuk mengatakan kepada orang tuanya, karena saya jujur, karena saya pegang agama. Saya pegang agama, nanti itu saya yakin itu milik saya, kan begitu. Nah, ternyata saya akhirnya mengembara ke Jakarta, saya bekerja. Setelah saya bekerja, pilihan saya sudah diambil orang lain. Saya tetap merana itu. Meskipun saya mendapatkan kenikmatan, mungkin Allah berikan lebih daripada dia, tapi cinta itu sudah tertanam, seakan-akan cinta murni. Masih inget aja itu, Iya, iya. masih inget aja. Nah, sampai saya
mempunyai ya istilahnya ya perjalanan kenal dengan berbagai siapa saja, tapi itu juga masih inget juga itu, nggak hilang-hilang ini nggak hilang-hilang cinta itu memang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apa? Jadi itu pengumuman gitu. Gimana indah segitu nelangsanya Pak, yang dicintai nikah sama yang lain. Sekarang masih tertanam itu Pak, cinta murni tadi Pak. Masih apa ya, CLBK dong, cinta lama berseri terus, yang bersemi terus ya. Istighfar Pak, istighfar. Istri ada di sini enggak Pak? Enggak ada Pak. Oh iya, pantesan berani ya Pak. Aduh bapak Pak, saya mau gimana tuh sekarang ngomongnya. Jangan suka nyebut kita ya Pak, itu bapak aja, kalau kita saya jadi ikutan ya. Sudah Pak, lupakan saja, karena dia bukan jodohnya bapak. Walau gimana pun kalau bukan jodohnya nggak akan bisa. Kalau di sana di lauh mahfuz tertulis bukan milikmu, nggak akan pernah jadi. Bapak bagian sedihnya. Jadi kalau pedih itu karena berharap dari dia. Itu mencinta murni pahit gitu Pak ya. Cin murkit nih. Aduh lucu pisan Bapak. Bapak seperti remaja, usia berapa sekarang Bapak? Masuk 52 ya Pak ya. Oh ya, bertahan ya cinta itu. Dah Pak, lupakan aja. Dia sudah jadi istri orang lain kan Pak? Sudah istrimu aja yang ada dicintai ya Pak ya. Kenapa kepaksa gitu? Masya Allah. Ya silakan Teguh B. Itu istri Bapak hadir Pak? Oh dong, jadi tegang begini sih Bapak. Hari ini hadirin akan ada pelatihan dari Pusbintal. Berapa? Seterusnya ikut Pak? 30 dari Pusat Pembinaan Mental Angkatan Darat ya. TNI Angkatan Darat, TNI dari 3 angkatan. Masya Allah, terima kasih. Kok mau di Darut Tauhid gini Pak? Alhamdulillah, perintahnya memang ke Darut Tauhid. Kalau nggak begitu saya nggak akan ketemu, hanya ketemu di layar TV aja. Alhamdulillah Allah temukan langsung berhadapan begini. Baru kali ini, meskipun saya berbagai di Jakarta, di mana-mana sering melihat AA, tapi hanya yang lihat pandang, lihat akbar aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah tentara hadirin ya. Bapak saya tentara jadi rada apal. Nah, apa tadi saya bicara apa ya? Oh ya, saya bersyukur, terima kasih jadi perintah dari Panglima apa suruh di sini ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi ini para perwira itu ya Pak, rohani Islam, berarti dari setiap satuan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya belajar di pesantren sini. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maya, salah satu jamaah di sini. Terima kasih. Ya sama-sama. Cepat Bu Maya. Ya, izin bertanya boleh ya? Boleh. Tapi punya 2 pertanyaan boleh? Satu aja. Oke, satu aja. Ini mungkin tentang berhaji. Kan kita tahu mungkin haji itu bagi yang mampu, baik itu secara finansial mungkin atau lahir atau secara batin. Nah, bagaimana jika ada sebuah keluarga, mungkin keluarga ini termasuk dalam keluarga yang cukup berada, tapi mungkin mereka punya anak. Jadi anaknya itu ada beberapa, sehingga uangnya itu digunakan dulu untuk menyekolahkan anak mereka. Tapi mungkin sekolahnya sampai sekolah tinggi-tinggi, mungkin sampai ke beberapa tempat, mungkin bahkan sampai ke luar negeri. Nah, apakah orang ini punya wajib, ataukah keluarga ini terutama orang tuanya itu masuk dalam kategori wajib berhaji? Kalau mampu ya wajib Bu. Oh iya.
Lah mampu, kalau sudah mampu haji 35 juta ya. Oh 35 juta ya. Iya. Berarti yang didahulukan yang mana? Kan uangnya sudah dipakai nih untuk menyekolahkan ya sampai batas tertentu. Anak juga tidak boleh berlebihan disekolahkan, dibiayai orang tua terus ya. Kalau dia sudah cukup, dia harus tanggung mandiri, jangan sampai disuapi terus. Oh berarti itu sarannya ya? Iya. Pak Faruk, ya. Mungkin kalau mau ada pertanyaan, kamera bisa ke belakang. Baik, terima kasih. Begitu ya Pak? Ya. Satu aja ya? Jadi satu aja ya Pak? Iya, Oh, satu aja sudah cukup ya. Oh iya, makasih satu banyak saja Kak. cukup ya. Iya. Kalau KB 2 saja cukup ya. Silakan deh. Pengumuman ini bagi para penyimak Facebook, nanti AA di TSM Trans Studio Mall, ada masjid di sana, dan kajian ini diliput oleh MNC untuk ditayangkan di pagi hari. Asik, tayangannya jam berapa sih yang di TV itu? Jam 4, orang belum bangun saya tayang, orang bangun sudah selesai tayangannya, jadi aman ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari santri SMK izin bertanya tentang cinta juga, A. Woi. SMK berat. Silakan. Jadi ada seseorang yang cinta dengan orang yang belum tentu cinta dengan beli dia. Pertanyaannya, A, kita Diam. Aduh, ini mah kalau anak remaja begini udah ngomong cinta teh bergerak-gerak semuanya. jadi itu, A, gimana seseorang itu harus menyikapinya? Apakah harus mencari tahu, oh ini orangnya kayak gini kayak gini kayak gini, dianalisa terus bagaimana gitu, A? Ya gitu pertanyaannya. Apa ini teh, nanya apa? Begini begitu, begini begitu. Jadi seseorang ya mencintai seseorang yang jenis, beliaunya mau beda jenis, beda jenis ya. Ini mencintai beda jenis ya, terus tapi beliaunya belum tentu suka, A. Nah solusinya gimana, A? Itu mah namanya DTA, derita tiada akhir. Atau kenapa nggak ada kerjaan ya, nggak mencintai yang nggak jelas gitu. Gini, adik usia berapa sekarang? Sweet 17, A. Wah. Aduh, ruksak ya. Dek, dengerin, diam santri semuanya nih. 17 tahun. Terus rencana nikah tahun berapa, umur berapa? Udah hafal 30 juz insya Allah. Targetnya umur 23 maksimal, A. 23 maksimal. Berarti berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Terus ngapain jatuh cinta dari sekarang? Kan? Mau apa? Acil, susah diungkapin, A. Jadi kalau ketemu tuh susah diungkapkan gimana, dari tadi ngomong terus. jadi kalau lihat orangnya tuh deg-degan, A. Tapi ya gimana? Berarti nggak jaga pandangan, nah. Gimana rasanya penderitaan itu, enak atau tidak kan? Kalau dianya senyum enak, tapi tidak. Ya tapi kan senyumnya ke orang lain. Aduh, santri begini. Awas kalau pacaran di sini kan bisa dikeluarin kan? Tahu kan ilmunya? Iya. Itu teh dengerin.
Boleh jadi karena tidak jaga pandangan, benar nggak? Dan gimana jadi suka ke dia kalau nggak lihat dia? Udah mending lihat tembok, lihat kucing supaya lebih jinak hatinya. Itu ujian, mau ngapain jatuh cinta dari sekarang? Apa manfaatnya coba? Nggak ada. Ya udah atuh. Gimana bisa apa 30 juz waktunya mikirin manusia yang nggak cinta? Mending mikirin Allah, benar? Bapak kenapa bahagia sekali Pak, seperti punya teman Bapak ya. Ini Bapak akibatnya sampai sekarang. Ingin nanya lagi ya. Enggak kalau cinta-cinta mah. Terus apakah kita harus maksudnya melanjutkan tuh kita harus tahu misalnya tahu namanya atau mendingan udah segitu aja? Gini, dalam ilmu sakit hati ya, kalau kita diam. Ini ilmu sakit hati ya. Kalau kita mengetahui sesuatu dan membuat hati kita sakit, jangan teruskan ingin taunya karena pasti makin sakit. Ade sekarang mulai kesana, mulai tegang gelisah dan tahu ternyata dia udah dilamar orang lain, remuk. Sudah lupakanlah dia ya. Dan mau ngapain? Ada sekarang pacaran ketahuan guru nanti repot dikeluarin ya. Jadi ketahuan sekarang kan oleh ayah kan. Awas jangan terima yang ini ya. Wah ini nih wah jelas. Inilah Pak, maaf susahnya ngurus anak santri remaja begini Pak. Enakan yang kecil-kecil ini ada rencana nikah tahun berapa ada ya? Ini yang aman santri penghafal Quran kecil-kecil aman. Terus yang aman lagi yang masa kemasan nih aman. Aman ya. Tapi yang sedang-sedang nih perjuangan sekali Pak. Itu mah menurut ama kurang jaga pandangan. Jadi oleh Allah diuji aja ditanamkan cinta dan ke sana ditanamkan enak bisa jadi begitu ya. Udahlah istighfar. Ya udah. Siapa lagi yang mau nanya? Kamu nanya? Mana sialnya? Masih santri enggak? Pada wisuda? Santri, mana sialnya? Jawab. Kotor tinggal dicuci, yang lain juga pada pakai syal. Hanya satu. Kenapa yang lain masih pakai? Mungkin belum dicuci. Kamu udah dicuci belum? Sudah ya, tahun lalu. Alhamdulillah. Ya silakan deh, tapi pelanggaran gitu nggak bagus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, A. Siap. Ini masih mengenai cinta juga, A. Ini bapak sih yang ngawalin cinta. Silakan. Jadi kan gini, A, dalam jiwa manusia itu kan ditanamkan rasa cinta, apalagi dengan lawan jenis kan, A. Lah itu yang saya tanyakan, bila kita mencintai seseorang. Bukan kita saudara. Bila, maaf, bila saya mencintai seseorang dan saya berdoa kepada Allah, terus apa hanya doa saja? Kalau misal diikhtiarkan, ditanyakan kepada orangnya langsung itu salah atau tidak? Terima kasih. Ulangi apa? Misal saya Ya. mencintai lawan jenis saya gitu. Lawan jenis dari sesama manusia ya. Ya. Nanti saya laki-laki otomatis lawan jenis saya perempuan gitu. Ya. Bagus. Normal. Lah itu sebelumnya saya berdoa dulu kepada Allah. Itu curhat dulu kepada Allah kan. Lah terus yang langkah keduanya saya ikhtiarkan, saya tanyakan langsung kepada orang tersebut. Lah itu menyalahi aturan tidak? Terima kasih. Mau apa nanya sama dia? Ya diungkapin lah, kalau bisa ya ke jenjang selanjutnya lah itu. Ada rencana menikah? Insya Allah. Kok kayak rendah gitu nadanya, Aden?
harus jelas dulu, tidak ada pacaran kan dalam Islam ya. Jadi kalau mau kenal tahapannya khitbah, dilamar, sudah dilamar menikah. Antara khitbah dengan ijab kabul jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti merasa memiliki, jadi maksiatnya. Jadi paling penting mah istiqoroh. Nah, kalau kita ingin misalkan akhwatnya levelnya tinggi, imannya, ya kita harus ninggiin iman, akhlaknya perbaiki sehingga nanti Allah kasih yang sekufu. Tapi kalau kitanya ahli maksiat, nanti dikasih ahli maksiat lagi. Jadi sekarang tetap mau nanya sana, kan? Udah siap nikah belum? Siap, Pak. Belum, kelihatannya dari nadanya. Kalau udah siap maju, kalau enggak usah maju dulu. Siap-siap, buletin hati. Karena kalau mau pacaran apa ya? Pacaran tuh boros waktu, boros kuota, boros pulsa, ya kan Pak? Kok menjiwai sekali ya? Boros dosa, boros pikiran, dan susahlah fokus ke Allah. Ini istighfar nih, memang rada sulit ya. Pesantren kita ini kan terbuka ya, bukan pesantren yang tertutup. Kita pondoknya di masyarakat, tempatnya ada pondok dan berkeliling, sehingga bakal ketemu dengan banyak orang nih sangat memungkinkan. Harus sangat disiplin, jaga pandangan. Ngapalin Quran mah kayaknya susah lah kalau yang jatuh cinta gak akan fokus. Itu selesaikan aja dulu pesantren deh. Di sini kan salah satu larangannya adalah pacaran ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya belum selesai jawabnya dia, saudara. Alhamdulillah. Tenanglah dek, istiqoroh terus. Kalau udah ditakdirkan jodoh mah pasti jodoh. Gimana bapaknya nggak mau? Ya kan nikahnya bukan dengan bapak ya. Nanti pada waktunya tinggal dibalikin aja hati. Minta ampun ke Allah bagi yang sedang dilanda asmoro memboro ya. Terakhir, masih cinta nggak? Ada cinta juga bukan? Yang betul. Akhwat, itu ibu-ibu dulu satu. Ini dari mana nih, syal merah ini? Apa warna apa itu? Tamu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Kami dari rombongan dari SD Saint Hafiz Islamic Center Sia Riau. Kami di sini bersama dengan 47 siswa-siswi kelas 6 SD. Oh, SD ya? Ya, dengan 6 guru dan 3 orang tua murid. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin kami tanyakan, kami punya anak-anak yang masih kelas 6 tapi sudah mulai puber. Bagaimana cara kami menanamkan kecintaan anak-anak ini kepada Allah dan Rasulullah? Karena sekolah kita Islamic Center, jadi full day kita sudah semua kegiatan yang di sekolah itu sudah kita arahkan untuk beribadah pada Allah. Tetapi pada kenyataannya aplikasi dalam keseharian saya melihat ternyata untuk mengaplikasikan cinta kepada Allah itu belum tentu sampai ke hatinya, sehingga kadang adab-adab kebiasaan Islami belum secara ikhlas dan sukarela dilakukan, baru sekadar instruksi atau karena muatan kurikulum. Ini contoh sedikit, kalau kita tanya tentang boyband Korea mereka lebih tahu ya. Kalau saya lihat kegiatannya mereka sudah mulai download film-film Korea dan sebagainya. Ini sebenarnya mereka memang generasi milenial gitu ya, karena sudah ada gadget. Tapi bagaimana kita mengarahkan semua ini agar terpadu menjadi mereka masih ingat gitu tugas utama mereka di dunia ini. Dan bagaimana mereka mencintai dan dengan senang hati untuk menjaga kebiasaan hidup yang Islami ini. Terima kasih ya. Baik Bu. Jadi Bu, ini juga jadi bahan pikiran ya. Di zaman sekarang, ini adik-adik ini akan hidup di zaman yang
akan datang. Katanya tahun 2045 itulah saat Indonesia akan menjadi salah satu yang berperan di dunia ini, dan adik-adik ini pada masa itu. Nah, masa sekarang remaja kita remaja instan, yang kalau mau apa-apa harus ada. Ada beberapa karakter remaja kita, dan sekarang banjir informasi itu menjadi luar biasa. Anak-anak ini dibanjiri oleh informasi, baik yang baik maupun yang buruk. Tetapi naluri nafsu pasti lebih senang kepada yang buruk. Jadi harus bagaimana nih? Inilah yang jadi pikiran AA juga di sini dengan para pengurus yayasan, mikir bagaimana supaya belajar agama itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, ini tekniknya begitu. Kalau ada yang ngobrol kita diam saja. Nanti yang ngobrol pasti diam. Bagaimana pesantren menghafal Quran menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang indah, jangan sampai jadi horor. Nah, ini akhlak para gurunya terutama. Kalau gurunya hatinya damai, tenang, itu para santri akan merasakan damai, tenang. Kalau gurunya tidak tenang, maka santrinya tidak tenang. Kalau gurunya horor, maka pesantren jadi horor. Ini luar biasa mujahadah daripada pengelola sekolahnya. Allah Maha tahu nih, saya pada guru di sini apa yang dilakukan, pikiran, hati, sikap yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Mungkin kalau para gurunya, para pengelolanya benar-benar mujahadahnya tinggi, sehingga ketulusannya, keindahan akhlaknya, kebeningan hatinya, kekuatan ruhiyahnya, boleh jadi nanti hadiahnya murid-muridnya dibalikan. Karena kita tanding lawan mereka, menarik. Kalau kitanya nggak menarik secara syariat, repot ya. Si penyanyi Korea itu lebih menarik daripada ustadznya ya. Halo? Tapi yang harus kita ingat, yang ngebulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi zaman seperti apapun, kalau Allah menyolehkan, ya solehlah dia. Hanya tantangannya bagi kita nih yang jadi gurunya, pengelolanya, secara syariatnya apakah mereka lebih menarik daripada kita atau tidak. Nah, yang paling menarik dari setiap orang itu adalah ketulusan. Jadi kalau gurunya tuh indah akhlaknya, tulus hatinya, sayangnya kerasa, nyantel. Jangankan anak singa saja ketemu dengan yang ngurus baik hati, dia akan memeluk orang, padahal dia binatang buas. Nah, adik-adik ini kan tidak ada anak-anak buas, benar? Jadi kalau para gurunya berlomba-lomba memiliki kolbun salim, itu anak tuh mencari itu, karena mereka tuh haus kasih sayang. Ya, lihat video tentang binatang-binatang yang balas budi gitu. Ini ada anjing Pak masuk ke dalam lubang, lalu diselamatkan oleh tim penolong. Lalu sesudah sampai ke atas, itu anjing tuh Pak kayak berterima kasih, meluk-meluk saja. Padahal itu anjing ya, binatang. Demikian pula ada binatang-binatang lain yang beruang, yang dia ke yang ngurusnya tuh begitu sayang. Nah, inilah berlomba-lomba memiliki kekayaan termahal, yaitu kebeningan hati dari para pengelolanya. Itu anak-anak dia nyari itu. Ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa juga kaitannya? Sekolah kami kan Saint Tahfiz. Jadi kurikulum Al-Quran dan Saint itu menjadi prioritas utama. Anak-anak SD secara reguler menghafal 2 juz. Kemudian kalau ada program khususnya untuk SD itu nanti ada 5 juz juga, tak khususnya, kelas khususnya. Untuk SMP 15 juz,
Kemudian di SMA 13 juz. Alhamdulillah kemarin sudah diadakan wisuda dan ada sudah tahfiz 30 juz di SMA-nya. Jadi pendidikan yang berkelanjutan. Menurut kami bagaimana kok bisa kita sudah mengajarkan Al-Quran dari sedini mungkin kepada mereka. Tetapi penjiwaannya terhadap Al-Quran itu belum, Pak. Gimana cara mereka cinta gitu, seneng gitu baca Al-Quran. Mereka pegang Al-Quran ketika pelajaran Al-Quran. Iya. Ini yang kami pikirkan juga, Bu. Pertama, tiap anak tuh beda-beda, ya. Tidak semua anak bisa daya hafalannya sama. Tapi kalau dikasih target, bisa horor tuh buat mereka target itu. Anak ini bisa menderita dengan Al-Quran tuh. Karena kita sibuk ingin anak seperti yang kita inginkan. Halo? Ingin banyak orang tua, anak saya ingin hafal 30 juz secepatnya. Guru ingin, padahal tiap anak beda-beda kapasitasnya. Ada yang senang, ya ada di sini juga yang ngapalnya sampai biasa cepat hafalannya. Ada yang memang waduh berulang-ulang, tapi targetnya sama. Itu kayak ikan sama harus naik ke pohon. Kan menderita. Nah, ini mungkin ada yang harus kita evaluasi. Kami juga di sini sedang mengevaluasi gitu ya. Saya ada anak nih, anak 11. Biasa aja deh. Oh, jangan begitu ya, tenang. Ada yang senang ke Quran, gak disuruh juga ngapalin. Ada yang rada susah. Ini yang bungsu nih, Bu, karena anak saya disleksia. Disleksia itu ada kendala dalam berbahasa, dalam menulis ya, hurufnya besar, kecil, karena memang motoriknya beda. Dan B, D, nggak bisa ngebedakan B dengan D tuh, benjolan ke sini sana tuh bingung. L dengan J, kalau Quran ba dengan nun tuh sama aja, ya dengan ta sama. Jadinya sampai kelas 3 itu belum bisa baca Quran, baca huruf saja berat gitu. Iqra juga pada jilid berapa 3. Nah, sekarang dipindahkan ke sekolah yang punya metode bukan target jumlah hafalannya, tapi benar menghafalnya dan senang anak-anak tuh. Alhamdulillah tempo 1 bulan 3 minggu dia sudah bisa baca Quran, sudah bisa baca, sudah lulus dengan tahsin yang benar. Senang. Dan sekarang targetnya 1 hari itu mengulang-ulang itu setengah halaman 20 kali, dan dia suka sekali dan dia happy saja. Nah, ternyata memang suasana sekolah itu membuat anak-anak itu bahagia, apalagi anak-anak kan dunia main ya, dunia main. Kami ada SSG, santri siap guna tamatan SMA, dia berlatih pasti berat latihannya. Dari 600 yang lulus paling 400, 20% rontok, padahal dia sudah siap untuk digundul, latih. Nah, apalagi anak-anak yang masih kecil ini kan hidupnya kan main, betul tidak? Nah, jangan sampai anak-anak ini kehilangan masa mudanya karena ada program yang membuat mereka terikat oleh program, misal begitu ya. Mungkin ada yang pas, tapi ada yang kurang pas, ada yang perlu longgar. Mungkin fleksibilitas ini harus dimiliki. Mungkin ya, ini sedang kami analisa juga di sini. Karena jangan sampai Quran itu menjadi sesuatu yang hanya dihafal, tetapi tidak sampai masuk ke hatinya. Harus cinta gitu. Ya, tidak mudah memang, tapi dengan pertolongan Allah mudah-mudahan jadi mudah. Yang penting mah kita lah para gurunya evaluasi diri, lalu evaluasi programnya juga, serta anak-anaknya proporsional, tidak semuanya sama, jangan dipukul rata. Terima kasih para pendengar, waktunya sudah habis, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kepada yang tadi jatuh cinta, coba perbanyak baca Quran ya deh ya, supaya lebih cinta ke Quran, ke Rasulullah. Memang masa muda yang pernah kita alami ya. Dulu saya belum mengenal pesantren, belum mengenal ilmu agama seperti sekarang. Tapi untung waktu SMA pubernya telat, Pak. Saya jadi termasuk yang waktu SMA tuh belum ngerti pacaran-pacaran, enggak.
baru kuliah itu juga naksirnya juga salah lagi ya. Apa Pak? Iya. Malu-malu. Kita ini kepengen kalau tumbuhnya cinta, tapi karena kita pegang agama, dididik orang tua bagus, sehingga kita itu merasa hukumnya salah ini, nanti hukumnya ini salah. Nah itu akhirnya kita terpendam ya, dengan keibaratnya kayak merpati, jinak-jinak merpati aja. Itu teh maksudnya siapa Bapak gitu? Oh, gitu. Bapak bahagia menemukan tempat curhat. Alhamdulillah Pak. Terima kasih hadirin, semoga kita bijaksana menyikapi acara ini ya, karena acara yang sebentar, mudah-mudahan saja hikmahnya banyak. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.